Guys, rupa-rupanya pesawat tempur F-35 ini merupakan salah satu pesawat tempur yang paling kuat ataupun yang paling canggih di dunia. Dan ini merupakan salah satu proses penghasilan jet tempur F-35. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik ataupun yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir menyokong Musa Channel, aku mengucapkan thanks for watching, thanks for support guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel TV Live. Dimana kalau kita tengok judul video dia, ini merupakan salah satu proses produksi jet tempur F-35. Dimana dikatakan F-35 ini merupakan salah satu jet tempur yang paling canggih di dunia. Mantap guys. Mungkin semua daripada kita tahu jet tempur F-35 ini merupakan salah satu pesawat yang paling canggih di dunia guys. Tapi apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apapun guys, jom layan. Inilah pabrik pesawat tempur F-35, pesawat tempur dengan teknologi paling unggul saat ini. Pabrik pusat jet tempur F-35 berlokasi di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Panjang pabrik ini tidak tanggung-tanggung, sampai lebih dari 1 km dengan jumlah pekerja sekitar 17.000 orang. Pabrik ini adalah milik pemerintah Amerika dan dijalankan oleh sebuah perusahaan bernama Lockheed Martin. Ada suatu hal yang menarik, pabrik seluas ini temperaturnya dijaga sangat ketat, hanya boleh di 21 derajat Celcius saja. Tujuannya agar menjaga tidak ada perubahan ukuran dari material aluminium, titanium, dan composite fiber yang menjadi material utama dari pembuatan jet tempur F-35. Sayap merupakan bagian terbesar dari sebuah F-35 yang dibuat dalam satu bagian utuh. Di bagian wing section ini, fuel tank sayap juga disetting. Lalu kedua sayap disambung menjadi satu. Di pabrik pusat ini, line produksi perakitan sayap menggunakan pulse line. Jadi bukan teknisinya yang datang ke sayap, tapi sayapnya bergerak mendatangi teknisi pakai rel otomatis. Sayap dipasang secara vertikal sehingga waktu pengerjaan bisa lebih cepat karena bisa dikerjakan sekaligus bagian atas dan bagian bawahnya. Di tahap awal produksi jet tempur F-35 ini terdapat banyak sekali proses pemotongan, proses pengeboran, dan proses pemasangan. Pada proses pemotongan, pabrik F-35 ini menggunakan teknologi liquid nitrogen. Dengan menggunakan liquid nitrogen pada ujung mata pisau, menjadikan mata pisaunya menjadi tetap dingin, sehingga mata pisau terpelihara ketajamannya dan bisa memotong lebih cepat. Pengaplikasian liquid nitrogen ini membuat mata pisau menjadi lebih awet dengan skor 10. Coba lihat itu, hasil potongannya sangat sempurna. Sampah potongannya juga sangat lembut. Pokoknya para teknisi di sini sangat menyukai teknologi ini. Di pabrik F-35 ini banyak sekali melibatkan robot. Robot yang sedang masuk kerja saat ini adalah Blue, Delta, Echo, dan Charlie. Tugasnya hanya ngebor saja. Sayangnya Chris Pratt saat ini sedang off. Dulu ketika masih manual, ngebor menggunakan tenaga manusia membutuhkan waktu sampai 50 jam. Sekarang hanya tinggal 15 jam saja. Kalau semuanya robot, terus mekanik ngerjain apa dong? Saya ngerjain ini nih, memastikan tidak ada kotoran, mengganti part jika ada yang tumpul, dan mengawasi semua agar berjalan dengan sempurna. Oh ya, lalu bagaimana nih treatment untuk bagian-bagian yang memang harus dilakukan pengeboran secara manual? Kalau hasil bornya miring seperti ini kan bisa berabe tuh. Nah, untuk proses pengeboran manual, pabrik F-35 ini menggunakan magnetic teknologi halo, yaitu dengan meletakkan magnet pada bagian bawah material yang akan dibor. Lalu sensor halo pada bagian permukaan yang akan dibor itu akan memberi tanda jika posisi bor telah tegak lurus. Nah, kalau udah seperti ini nih baru meyakinkan. Di bodi F-35 ini ada lebih dari 10.000 fastener seperti paku rivet, baut, dan lain-lain.
dengan beberapa ratus tipe baut yang berbeda yang harus dipasangkan pada F35 ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya menemukan ukuran paku rivet yang pas dengan lubang tertentu dan memilih paku rivet mana yang harus dipasangkan terlebih dahulu? Dan proses ini harus diulangi untuk proses produksi ribuan pesawat berikutnya tanpa salah dan juga tetap cepat. Di awal pembuatan F35 dulu, Lockheed Martin masih menggunakan cara lama, yaitu melubangi bagian yang sudah ditandai tinta biru dan menandai rivet menggunakan sticky note atau selotip kertas seperti ini. Bukan hanya itu, ketebalan material juga masih diukur secara manual. Jika ketebalan material tidak sesuai, maka ukuran rivetnya harus diganti dengan yang pas. Nah, proses cari rivet yang pas ini betul-betul menyita waktu. Jadi, pasang satu rivet, cek lagi, rivetnya nggak sesuai, lalu cek rivet lainnya, masih salah pasang lagi. Kebayang kan? Tapi itu zaman dulu. Sekarang mereka pakai cara ini nih, FILS atau Fastener Insertion Live Link System. Di sebelah kiri ini adalah sekumpulan informasi jenis baut, ukuran, berapa jumlahnya, dan harus dipasang di mana. Ini penampakan seluruh pekerjaan kita saat ini. Di sini kita punya pekerjaan di bagian A, Base Fastener ELS 320 NN10 grip 8 quantity 1, dan tulisan ini diproyeksikan ke bodi pesawat seperti terlihat di sini. Ini dia jenis baut yang akan dipasang. Kita juga akan melihat beberapa warna yang berbeda. Dan di sebelah kanan adalah keterangan tambahan tentang warna-warna tersebut. Setiap lubang dicek satu persatu. Kalau warnanya oranye seperti ini, artinya material ini tebalnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga ukuran fastenernya juga harus diganti. Nah, kalau sudah begini jadi lebih cepat kan kerjanya. Konon, FILS system ini betul-betul menghemat ratusan juta US dollar dari produksi F35. Untuk bagian-bagian pesawat yang membutuhkan kekuatan tetapi tetap harus ringan, maka titanium ini dipakai. Demikianlah sehingga sebagian besar airframe structure atau kerangka F35 seperti sayap, badan bagian tengah, dan penopang badan pesawat menggunakan titanium. Sedangkan bagian-bagian lain ada juga yang menggunakan aluminium dan composite fiber. Dalam hal proses pengelasan, pabrik F35 ini menggunakan teknologi last electron beam. Tantangan terbesar dalam proses pengelasan adalah ketika mengelas bahan titanium. Karena dalam proses pengelasan titanium ini, bahkan oksigen, nitrogen, dan hidrogen yang ada di udara sekitar kita ini bisa mengkontaminasi titanium yang sedang meleleh saat dilas, yang akibatnya bisa mengurangi kekuatan dari titanium tersebut. Oleh karenanya, ketika mengelas titanium harus masuk ke dalam sebuah kamar atau chamber khusus seperti ini nih. Di bagian wingmat, bagian buntut F35 dipersiapkan untuk disambung, dan landing gear juga dipasang di sini. Pabrik F35 membutuhkan ribuan alat kerja dan mereka membuat tooling atau alat-alat kerjanya sendiri loh. F35 ini dipersiapkan untuk menjadi pesawat tempur sejuta umat hingga tahun 2040, menggantikan dominasi F15 atau F16. Sehingga proses produksinya harus bisa cepat dan tetap akurat. Hingga saat ini lebih dari 700 pesawat telah diproduksi. Itu artinya di masa mendatang order yang besar tersebut tidak akan bisa ditangani sendirian oleh sebuah perusahaan Lockheed Martin, karena tidak akan mungkin sanggup dikerjakan oleh satu perusahaan. Oleh karenanya pekerjaan produksi F35 dibagi ke beberapa negara sekutu Amerika. Penjelasannya seperti ini. Bagian rudder dan buntut pesawat dibuat oleh BAE System. Yang ini nih dibuat di Belanda. Yang ini tadinya dibuat di Turki, tetapi karena Turki membeli alutsista dari Rusia, maka Turki di-ban dari program pembuatan F35 ini. Northrop Grumman memproduksi fuselage bagian tengah. Yang ini dari Italia. Bagian rudder dan buntut pesawat dibuat oleh BAE System, berlokasi di Inggris. Yang ini dari Kanada, Norwegia, yang ini dibuat di Australia, Denmark, dan Israel. Bahkan saat ini F35 sudah memiliki 3 line produksi atau FACO, Final Assembly and Checkout Facility. Artinya sudah ada 3 lokasi yang bisa merakit semua bagian F35. Dirakit dari awal sampai jadi. Final Assembly and Checkout Facility F35 berpusat di Fort Worth, Texas, Amerika. Yang kedua ada di Cameri, Italia.
Dan yang ketiga, kamu tahu ada di mana? Ada di Komaki, Jepang. Lucu juga ya, hanya butuh beberapa puluh tahun saja bisa merubah Jepang yang dulunya merupakan musuh bebuyutan Amerika. Kini bahkan Amerika rela membocorkan rahasia pembuatan jet tempur andalannya. Bocor. Di section ini banyak sekali spare part yang datang dari supplier, dan semua sampel masuk terlebih dahulu ke meja quality control untuk dicek apakah speknya sudah sesuai. Here at Lockheed Martin, I am an inspector. Ibu ini tugasnya mengecek sambungan kabel. Hampir seluruh pekerjaannya berada di bawah mikroskop. Kalau bapak ini, dia ahli troubleshooting. Pokoknya semua masalah harus dia identifikasikan di mejanya. Jangan sampai baru ketahuan nanti-nanti. Nah, kalau ini adalah ruang inspeksi optik center. Ruang ultra super presisi. Benda ini adalah salah satu benda optik F-35 yang dicek di sini. Sesuai namanya, benda optik yang mereka cek, ukuran toleransinya 30 kali lebih kecil loh dari ukuran rambut manusia. Nah, ini nih ada hal yang unik. Di F-35 itu kan ada sekitar 50.000 part. Terus gimana bisa tahu part dari supplier ini pasangannya yang mana dan harus dipasang kemana? Itulah salah satu fungsi dari alat yang namanya non-kontak metrologi. Tinggal foto spare part yang dimaksud, langsung deh kita tahu pasangan dia itu siapa dan harus dipasang di mana. Ya, semacam pola puzzle gitu deh. Gue juga baru tahu ya kalau ada teknologi yang semacam ini. Sekarang kita berada di bagian instalasi komponen dan Electronic Mating and Alignment System, atau biasa disebut EMAS. Semua benda elektronik dipasang pada sesi ini, termasuk mata 360 derajatnya F-35 yang sangat legendaris itu, yang biasa disebut sebagai Electronic Optical Targeting System. Mata ini memberikan rasa 360 derajat pada pilotnya melalui perantara helm ajaib pilot F-35. Bahkan bisa melihat bumi yang berada tepat di bawah kakinya. Terlihat di sini dengan helm ajaib tersebut, F-35 sedang mentarget lokasi sejauh 74 km atau setengah perjalanan Jakarta-Bandung nih. Jauh ya, tapi gambarnya jelas banget loh. Lihat deh. Bahkan F-35 bisa mentarget jendela kamar hotel sangat akurat. Pak Santi Bul, sang Chief Engineering Lockheed Martin, menceritakan F-35 ini adalah pesawat fly-by-wire. Artinya komputer terhubung dengan semua permukaan pesawat dengan sensor dan serabut kabel halus. Tidak ada pekerjaan mekanik yang harus dikerjakan pilot di sana. Nggak ada tuh yang namanya menggerakkan rudder dengan kaki seperti ini. Di F-35 semua murni dilakukan oleh software. Semua tugas pilot dibantu sepenuhnya oleh komputer. Saya mungkin bukan pilot, tapi saya berani bertaruh kemungkinan besar saya bisa mendaratkan pesawat ini dengan mudah karena semua sudah diatur secara sistem fly-by-wire sehingga pilot bisa konsentrasi pada hal lainnya. Proses pemasangan kanopi. Di bagian ini kanopi dipersiapkan untuk dipasang. Warna kanopi F-35 ini terlihat berbeda dengan pesawat tempur lainnya. Tahu kenapa? Karena ini diberikan lapisan indium tin oxide yang bekerja sebagai bahan anti radar. Oh iya, ngomong-ngomong nih, ada yang tahu nggak sih kenapa kanopi F-35 kok dipasang terbalik seperti ini ya? Nanti ya, kalau kita selesai menyimak penjelasan tentang engine, pasti kita akan tahu jawabannya deh. Yuk kita lanjut. Oh, besar banget ya pabrik ini. Apaan tuh? Kok ada beca di sini? Hampir sebagian besar komponen sudah terpasang. Nah, sekarang tinggal pasang pintu deh. Di bagian ini pintu-pintu dipasang. Pintu roda pendaratan dipasang. Pintu ruang senjata, rudder, flaperon, aileron, dan lain-lain. Pintu dibuat segitiga seperti ini. Ya, biasa deh, itu untuk keperluan kesilumanan F-35 supaya bisa memantulkan sinyal radar musuh. Kalau kamu melihat F-35 di sini warnanya aneh kayak gini, itu karena coating dasar yang diaplikasikan di semua kerangka aluminium dan titanium memang warnanya hijau mint. Nah, sekarang tibalah saatnya F-35 dilapisi kulit bahan fiber. Bahan komposit fiber nanotube ini mengambil porsi 35% dari total berat F-35. Untuk bagian yang memerlukan ketahanan terhadap panas yang sangat tinggi, yang dipakai adalah bismaleimide. Komposit fibernya dicetak seperti ini nih dan dikeringkan di chamber raksasa ini. Tantangan terbesar pemasangan skin ini adalah
bagaimana mengatur ketebalan komposit fibernya, terutama karena spare part kan datang dari supplier yang berbeda-beda. Nah, barulah F35 terlihat lebih maco kan, ya kan? Setelah itu RAM atau Radar Absorbent Material dipasang di atas skin fiber F35. Kemudian pulse line ini membawa F35 masuk ke bagian berikutnya, yaitu final assembly. Radar ejection seat dipasang. Begitu juga semua persenjataan F35 dipasangkan di sini. Dan inilah bagian yang termahal dari pesawat F35, yaitu engine-nya. Engine F35 dibuat khusus oleh sang maestro, yaitu Pratt & Whitney. Apa sih yang membuatnya sangat mahal? Engine F35 memiliki daya dorong sebesar 40.000 thrust. Artinya satu engine ini bisa seperti angkat 3 pesawat Boeing 737 sekaligus loh. Ketika membuat prototipe F35, Pak Santi Bulls, Chief Engineer Lockheed Martin dan timnya ditantang oleh Departemen Pertahanan Amerika. Bisakah membuat pesawat mesin berkekuatan 40.000 thrust melayang dan mendarat seperti helikopter? Jadi, setiap akan mendarat, maka kanopi mesin F35 akan terbuka. Fungsinya adalah untuk menyedot udara dan vectoring nozzle berputar ke arah bawah seperti ini. Dan rolling nozzle yang kecil ini tugasnya sebagai stabilisator pesawat ketika akan mendarat. Kemudian udara dibagi ke dalam beberapa aliran seperti ini. Yang berwarna biru ini adalah udara dingin, sedangkan yang berwarna merah ini adalah udara panas. Gabungan dari kesemuanya itulah yang membuat pesawat F35 melayang dan mampu mendarat vertikal landing seperti helikopter. Bagian berikutnya adalah ground operation, seperti IPP test atau tes kelistrikan dengan engine starter test. Aliran dan manajemen bahan bakar juga dites di sini. Barulah setelah semuanya oke, F35 ini akan dibawa ke ruangan cat. Kaca F35 juga dites. Salah satunya dites tabrakan dengan burung pada ruangan pengecetan. Di sana F35 bertemu pertama kalinya dengan Pak Robot tukang cat. Namanya Delmio. Dia adalah bosnya robot di sini karena ukurannya jumbo banget. Pak Robot Delmio kerja ngecat F35 dengan dua saudara lainnya yang fokus ngecat eksterior F35. Sedangkan dua robot lainnya khusus cat komponen kecil-kecil dari F35. Pak Robot Delmio ini memiliki 8 dan 9 aksis. Jadi lentur banget dia. Bisa ngecat dengan sangat teliti. Dia tahu di mana bagian cat yang harus tipis dan pada bagian mana catnya harus tebal. Tunggu dulu nih. Yakin ya dari tadi prosesnya kok nggak ada proses ngamplas ya? Oh, ternyata saudara-saudara tempatnya ada tuh untuk ngamplas. F35 diamplas menggunakan teknologi salsa, yaitu menembakkan teknologi sinar putih dan memproyeksikan hasilnya ke layar monitor. Setelah membandingkan dengan speknya, maka kita akan melihat warna seperti ini. Nah, yang warna merah itu artinya terlalu tebal tuh. Jadi harus diamplas. Nah, ini nih hari yang dinanti-nanti. F35 boleh keluar untuk dites terbang untuk pertama kalinya. Pada proses pengetesan ini juga dites ketahanan terhadap cuaca ekstrim, ekstrim panas, ekstrim dingin. Dilakukan juga tes maksimum kinerja engine-nya. Semua kemampuan manuvernya dan lain-lain semuanya dites di sini. Dengan semua kecanggihan pabrikasi F35 yang tadi kita simak, maka hasilnya sangat mencengangkan. Kamu tahu, ini sih gila banget ya. Setiap 1,5 hari petugas pintu ini menyambut F35 yang baru lahir dari ruang produksi. Iya betul. Dengan segala kerumitannya, setiap 1,5 hari satu buah pesawat jet tempur F35 selesai diproduksi. Guys, memang kurang ajar banget lah F35. Kalau kita tengok video sebentar tadi macam mana proses produksi jet tempur F35, memang sangat-sangat complicated guys. Sebab itulah kalau kita tengok yang dikatakan pesawat tempur F35 ini di antara sekarang nih dikatakan pesawat tempur yang paling canggih guys. Mantap. Dimana kalau kita tengok daripada penghasilan dia, dimana dikatakan sebanyak 50.000 part untuk dicantum-cantum untuk menjadikan satu pesawat tempur F35. Dan kalau kita tengok tadi kilang utama untuk pesawat tempur F35 ini, dia berada di Amerika Syarikat di Fort Worth, Texas, yang bertempat di Amerika Syarikat.
Dan dikatakan kilang untuk menghasilkan jet tempur F-35 ini, bayangkan, katakan lebih daripada 1 kilometer kilang dah guys. Dan dikatakan seramai 70,000 pekerja yang berada di kilang di Amerika Syarikat itu untuk menghasilkan pesawat tempur F-35. Sehingga kini dikatakan sebanyak 700 unit F-35 telah diproduksikan. Dan untuk makluman kepada semua, kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana seperti apa yang kita tahu, untuk mendapat satu unit F-35 ini, di mana diperlukan sebanyak 50,000 part yang sangat-sangat kecil dan sangat-sangat complicated guys. Di mana kalau kita bercerita mengenai satu unit penghasilan part untuk menghasilkan F-35 ini memang sangat-sangat terperinci. Memang segala SOP, segala standard sangat-sangatlah diambil berat. Sebab kalau kita tengok di mana dalam satu jet tempur F-35 ini, di dalam 50,000 unit part yang digunakan, di mana ada beberapa negara yang terlibat di dalam penyumbangan part tu. Di mana kalau kita tengok video sebentar tadi, kamu boleh cek balik di mana yang terlibat, seperti di Amerika Syarikat sendiri, Itali dan juga Australia maupun Israel pun terlibat di dalam part-part apa yang digunakan di dalam penghasilan jet tempur F-35. Tapi untuk makluman kepada semua, aku pun baru tahu rupanya F-35 ini sekarang nih yang mampu untuk memproduksikan, mampu untuk menghasilkan satu body jet tempur terus. Kita dapat nampak seperti di Amerika Syarikat ialah sebab kilang kilang utama dia berada di Amerika Syarikat, di Texas, dan kedua adalah di Jepun. Aku pun baru tahu Jepun sendiri rupanya ada kilang untuk menghasilkan jet tempur F-35, dan yang ketiga adalah bertempat di Itali. Patutlah F-35 ini dikatakan salah satu pesawat tempur yang paling canggih di dunia guys. Sebab kalau kita tengok daripada part yang sekecil-kecil part itu melibatkan beberapa puluh negara untuk menghasilkan satu part kecil itu, sampailah penghasilan satu body. Memang sangat-sangat complicated. Dan kalau kita tengok di part yang apabila di bahagian coating body jet tempur itu pun memang dijaga SOP dan juga standard ketebalan ataupun thickness coating dah. Memanglah sangat-sangat terperinci guys. Jadi daripada proses-proses itu semua, jadi tidak mustahillah kenapa F-35 jet tempur ini dianggap ataupun diangkat sebagai jet tempur yang paling canggih dan yang paling berkuasa di bumi ini buat ketika ini. Tapi guys, pendapat kalian, adakah pesawat tempur yang lain yang mampu mengalahkan F-35? Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, thanks for watching, thanks for support guys. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.